Baik lagi, sama saya Fitra, barista dari PT Basari Aneka Kreasi. Nah, hari ini kita akan sedikit menjelaskan tentang mesin paling anyar dari PT Basari, yaitu Gaggia Lariale. Yang mana mesin ini memiliki speedity yang cepat dan memiliki ketangguhan juga ya. Nah, sebelum kita masuk ke produk, saya akan menjelaskan satu persatu material dari mesin ini. Yang pertama adalah mesin ini itu memiliki bahan ADS, jadi ada plastiknya juga. Di samping ada ADS, ada juga besinya. Jadi memang dia dilengkapi ADS dan besi yang sangat kokoh. Untuk kaki-kakinya sendiri juga sangat kokoh, jadi besi padat. Untuk beratnya sendiri sih sekitar 90-an kilo deh. Nah, dilengkapi juga dengan lampu, jadi sangat-sangat cocok ketika teman-teman ini bikin konsep cafe yang memang kelihatan lebih luxury ya. Oke, kita masuk ke part berikutnya. Saya jelasin dari kiri ke kanan. Di sini ada knob steam one, yang mana steam one dari Gaggia Lariale ini udah cool steam one, jadi teman-teman ketika buat ini bisa dipegang dan tidak panas. Oke, setelah itu dia memiliki 4 lubang memudahkan teman-teman untuk frotting. Ke kirinya lagi kita ada spot untuk air panas, jadi ini spot air panas yang sekitar 30 ml dan yang bawah bisa sampai 120 ml dan lebih. Kita langsung ke group head. Di group head ini adalah main group head, jadi teman-teman kalau mau setting minuman itu bisa dari yang sebelah kiri, maka yang sebelah kanan akan ikut. Dan apabila teman-teman kepengen buat menu tersendiri, ada baiknya teman-teman boleh setting yang kanan agar yang kiri ini masih tetap pada settingan awal. Oke, nah sedikit membahas tentang spesifikasi mesin ini. Mesin ini memiliki multi boiler, yang mana main boilernya adalah sekitar 11 liter untuk main boiler. Terus dia memiliki 800 ml untuk setiap group head, jadi ada 3 boilernya. Nah, untuk group head masing-masing ini bisa kita setting dengan suhu yang berbeda. Oke. Nah, untuk itu kita nanti bisa coba. Terus balik lagi kita menjelaskan tentang part. Di sini ada manometer. Jadi ketika teman-teman bikin produk, biasanya dia akan kunci. Seperti biasa dia ada di 9 bar. Dan di sini ada steam one juga, sama fungsinya dengan yang kiri. Terus di sini bahannya kaca. Dan ini bahan besi. Di atas kita juga punya cup warmer. Nah, cup warmernya sendiri itu bisa disetting melalui panel yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan menjelaskan sedikit tentang yang ada di display sebelah kiri dari group head. Nah, ketika kita masuk ke menunya, nah teman-teman akan ditampakkan layar seperti ini. Nah, saya jelasin yang dari kanan atas. Ini adalah tombol untuk mengatur suhu setiap group head. Jadi teman-teman bisa membuat ini, misalnya ini 90, ini di 92, atau ini di 95, ini di 90, bisa. Itu tergantung teman-teman. Oke. Setelah itu kita ke tombol ini. Nah, ini adalah dosis programming. Jadi teman-teman itu bisa mengatur tombol 2 ini menjadi 4 bagian ya. Misalkan saya ingin mengatur ini, kita ubah ke single, terus saya pencet yang ini. Nah, kurang lebih nanti dia akan 45 mili keluarnya. Oke. Nah, dengan tombol yang sama, terus saya pencet dengan 2 cup. Kita tekan yang ini. Nah, dia akan keluarnya 30. Kurang lebih kayak ristretto lah ya. Nah, sama yang ini juga bisa diberlakukan seperti itu. Oke. Kita keluar dulu. Oke, nah ini adalah tombol eco, dimana ini untuk energy saving. Jadi teman-teman kalau nggak memerlukan lampu, teman-teman bisa matiin lampunya. Sedangkan yang bawah ini adalah
tombol untuk descaling. Jadi biasanya kalau barista itu kan punya schedule untuk ngebersihin group head. Jadi teman-teman gak usah menggunakan tombol continue, hanya menggunakan ini aja, masukin powder, terus tekan ini dan dia akan jalan sendiri ya, kurang lebih sekitar 200 detik deh. Oke, kita ke tombol ini. Nah, tombol ini adalah tombol reset, dimana ketika misalnya setahun teman-teman udah mau mengkalkulasi pemakaian ini mesin, nah teman-teman bisa lihat dari sini. Dan kalau kepengen dinolin lagi, teman-teman tinggal tekan resetnya aja. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah sekarang kita ke tombol berikutnya. Nah di sini seperti biasa ini ada untuk pengaturan cup warmer, bisa dimatiin juga, bisa ditambahin 1 aja, 2, bahkan 3. Di sini itu ada tombol setting. Nanti kita akan masuk ke biasanya ini pengaturan untuk pre-brewingnya, terus pengaturan untuk tekanan, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah tombol display ini sudah saya jelaskan, kita akan coba bikin beberapa menu kopi yang akan kita buat menggunakan mesin ini. Jadi teman-teman harus bersihin dulu portafilternya. Oke. Untuk portafilter sendiri, kalau bawaan gagiannya itu sekitar 18 gram. Tapi bisa dipadatin kalau teman-teman kepengen 20 gram juga bisa. Oke. Saya akan menggunakan 18 gram kopi. Oke, 2 shot. Yang satu untuk cappuccino, yang satu nanti kita akan buat untuk si americano ya. Sebelum buat, make sure airnya turun dengan sempurna dan make sure ngebasahin group head. Kita masukin aja. Oke, saya tekan tombol manualnya. Saya tekan tombol otomatis. Oke, kita sisihkan dulu. Nah, untuk americano sendiri gampang ya, teman-teman tinggal brew aja dengan air panas. Oke. Satu lagi. Nah, untuk steam, teman-teman bisa perhatikan cukup kencang, dan ini juga bisa teman-teman atur. Kalau misalkan terlalu kencang, teman-teman bisa kecilin suhunya, dan sebaliknya kalau kira-kira terlalu lambat, teman-teman bisa naikin. Nah, itu terintegrasi pada boiler yang ada di sini nih, 119 derajat. Nah, kalau misalnya tadi steamnya terlalu pelan, teman-teman bisa naikin sampai 130, atau kalau teman-teman ngerasa steamnya terlalu kencang, teman-teman bisa turunin sampai di 120 atau di 110 lah.
terlalu lama, jadi teman-teman tuh bisa menakar lah kurang lebih 1 cup 1 minute, udah paling cepet ya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kita bersihin dulu. Buat teman-teman yang kepengen cobain ini mesin, teman-teman bisa langsung aja datang ke PT Basari yang ada di Rukan Permata Senayan. Bisa juga kunjungin kita di website resmi kita di basari.co.id. Sekian, Fitra pamit.